Kemudian ini dari unsur komite nih. Tadi berbicara ya prestasi, programnya diawali dengan keterlibatan menyusun visi misi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pihak komite sekolah untuk mendukung berbagai program yang dicanangkan oleh sekolah, baik tadi tercantum di dalam visi misi dan lain sebagainya. Nah, peranannya seperti apa nih? Ketika tadi kita berharap nih komite itu kan betul-betul mewadahi aspirasi semua orang tua, sehingga pertanyaan-pertanyaan harapan-harapan orang tua kepada sekolah itu seperti apa. Nah, sampai sejauh mana itu peran komite terhadap kemajuan yang telah dicapai prestasi di SMP Kelapa Nunggal. Ya, terima kasih Mbak Guru. Yang saya hormati Bapak Atep Yulian Nugraha, SSI MPD, Ibu Entik, Mbak Guru. Sebenarnya kalau komite sih nggak beda DPR lah. Tinggal tugas dan fungsinya legalisasi, tinggal apa persetujuan apa yang disampaikan oleh pihak sekolah tentang budget. Jadi saya ini cuma fungsi saya sebagai fungsi selaku komite itu hanya pengawasan. Tapi saya bersyukur punya partner kerja kepala sekolah yang luar biasa, yang inovatif, semangatnya luar biasa. Jadi saya salutnya di SMP PGRI Kelapa Nunggal ini regenerasinya hidup. Dari yang senior ke junior, ternyata junior tidak mau kalah dengan senior, jelas punya visinya. Iya, gitu. Betul. Nah, jadi disebut mudah juga tidak, disebut sulit juga enggak, karena itu tadi saya coba untuk selaras, seiring sejalan, seiring sejalan, tidak berpisah jalan. Ya kepala sekolah di sana, di sini enggak, tapi saya coba gitu. Nah, ini bisa dilihat dengan bukti ini. Ini akademiknya. Ini tidak terlepas masukan, bantuan-bantuan komite juga ya terhadap program-program yang dicanangkan oleh sekolah. Jadi kepala sekolah selalu minimal ada periode sih enggak ya, cuma ya kadang-kadang karena keterbatasan waktu antara komite dengan pihak sekolah juga, tapi di suatu saat ada waktu yang tepat di tempat yang tepat, akhirnya ya saling komunikasi, saling koordinasi. Betul. Ya kalau untuk hal-hal yang kebaikan mah saya berusaha untuk tidak mau menghalangi lah. Kalau untuk yang baik, kenapa? Karena untuk anak-anak kami juga. Betul. Itu. Selanjutnya, saya lihat ada kebiasaan yang bagus. Yang kelas pagi, kelas siang, sebelum masuk kelas ada literasi, hari-hari tertentu ada sholat duha. Pembiasaan, iya betul. Nah, pembiasaan itu terus saya lihat waktu sholat asar ada sholat berjamaah. Bahkan tidak sungkan-sungkan kepala sekolah mau jadi imam begitu. Disitulah saya sukanya berbaur stakeholder itu dari mulai top manajemennya yaitu kepala sekolah sampai dengan ke siswa. Saya lihat keakraban antara kepala sekolah dengan guru-guru lain juga ada gitu. Yang jarang saya lihat di sekolah lain itu keakraban komunikasi terutama. Dari seorang siswa bahkan tidak sungkan-sungkan si siswa mau komunikasi dengan kepala sekolah. Ini jarang saya lihat, tapi terjadi di sini gitu. Ya jadi pada prinsipnya komite itu selalu mendukung ya. Mendukung lah untuk hal-hal baik. Gitu. Ada masalah dengan orang tua, informasi dari sekolah, ya coba dikomunikasikan. Gitu. Karena gini Kang Reza, pendidikan akan terwujud, akan maju itu ada 3 komponen yang bertanggung jawab. Pertama pemerintah, ya mewakilkan kepada guru-guru. Yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat itu orang-orang tua. Kalau dulu mah kan namanya POMG, Persatuan Orang Tua Guru dan Murid. Berubah jadi POMG Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Kemudian berubah jadi BP3. Keluarlah Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Sehingga dibentuklah di sekolah komite sekolah, Dewan Pendidikan dari kecamatan sampai provinsi sampai nasional.
Ya cuma diakui juga lah dari pihak komite karena kesibukan orang tua. Iya, betul. Kadang-kadang memikirkan ya kebutuhan baik untuk anak biaya sekolah maupun prosesnya. Saya setuju dengan pendapat kepala sekolah tadi. Saya lebih setuju kenapa? Ternyata kepala sekolah dan timnya itu begitu gigih untuk mulai membuat perencanaan sehingga diproseslah menjadi outputnya. Ya Iya. kebetulan putra saya juga dari sini dulu. Alumni. Nah, saya dididik di rumah itu anak saya dorong ikut kamu organisasi. Betul. Makanya saya berterima kasih mulai dari kepala Pak Atep, termasuk Mbak Guru juga dan yang lain. Semakin anak berani untuk tampil menjadi pengurus organisasi, Iya, ada bekal ya. ada bekal di hadapannya. Iya, Maaf betul. ngomong Pak, ini cerita anak. Hmm. Saya aja belum pernah Pak meeting dengan bintang 2 Pak, TNI aktif di kementerian. Ini anak cerita ke saya Pak. Iya. Dia pernah Oh, zaman- anak Rijal dulu ya. zaman COVID Pak. Iya. Itu kan Menhan, Kementerian Keamanan kan ada website COVID-nya. Dia mewakili perusahaan itu meeting Pak di kantor Kemenhan dengan bintang 2. Saya kaget. Iya. Saya pikir-pikir, oh berarti apa korelasinya pembinaan organisasi di sekolah ini Pak. Diklat OSIS yang Alhamdulillah. begitu kan. Itu. Oke, Itu, terima kasih Pak. Kang Rijal. Ya. Ternyata tidak sedikit harapan semua komite Ya. yang ada di berbagai jenjang pendidikan, berarti sebagai perwakilan orang tua itu banyak membantu problematika yang dihadapi oleh sekolah, apalagi dari sekolah negeri ya. Ya. Kemudian Kang Atep gini, bahwa SMP Kelapa Nunggal bahkan ada SMP-SMP lain itu kan tentang kurikulum nih, tentang kurikulum, karena kurikulum itu bersifat dinamis. Ya, walaupun ada istilah bahwa kurikulum itu ada sebagian trik ikut mengikuti kegiatan politik. Kurikulum itu berubah 10 tahun sekali. Nah, di kita itu sekarang itu kan menuju kurikulum merdeka. Iya. Ya, sehingga guru mengajar juga guru merdeka, ya. Apalagi nanti ada jabaran bagaimana sekolah penggerak dan lain sebagainya. Ini bisa diceritakan karena tidak sedikit sekolah tuh ada juga, ya. Tetangga kita aja ada sekolah yang belum kurikulum merdeka. Apa sih Iya. keunikan sekolah merdeka? Apa syarat-syarat kurikulum merdeka? Karena gini, sekolah kalau lambat beradaptasi, tidak mengikuti aturan-aturan anjuran daripada pemerintah juga ketinggalan. Nah, bagaimana Kang Atep itu tentang kurikulum merdeka sepintas saja? Ya, terima kasih Mbak Guru untuk kurikulum ya. Seperti yang kita ketahui kurikulum kita itu udah berubah kalau kata 11 kali. 11 kali betul. Emang betul. Pertama tahun 1947, 47. kemudian 552. Kemudian ada 52 atau 52 ya. Kemudian 64, 64. 1968, kemudian 1975, Oh. 1984. Nah, saya rasakan kan waktu SMP itu 1984 84. yang punya ciri CBSA itu. CBSA. Nah, cara belajar siswa aktif. Kalau Kang Rizal lagi lain. Pil budak sinaan Saya biasanya tadi sul budak sena antang. Ya. Terus ada lagi Sampai habis. Catat buku sampai habis. Catat buku. Ada Ya. itu dikonotasi. Iya, iya, iya. Kalau tidak Itu salah. 84 ya. 84. Itu menterinya kalau nggak salah Pak Muhammad Fuad Hasan. Iya, Hasan, ya. Iya. masih mengalami Menteri saya itu dulu. Mendikbudnya. Setelah itu ada kurikulum 94. 94. Nah, yang dikenal dengan ada istilah dulu catur bulan. Iya, Betul. betul. Nah, kemudian ada lagi tahun 2004. Iya, Tahun 2004 itu kenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. kompetensi. Kemudian setelah 2004 itu ada 2006. Nah, yang kita Pernah kenal sebagai disuplemen dulu KTSP kan. ya. Ya. KTSP. KTSP yang memberikan keleluasan kepada sekolah untuk mengelola kurikulumnya sesuai dengan ciri khas sekolahnya. Sekolah. Kemudian dilanjutkan lagi tahun 2013 yang kita kenal sebagai Kurtilas itu Kurtilas, ya, penyempurnaan dari KTSP. Nah, sekarang yang ke-11 nih adalah kurikulum merdeka. Gitu. Kadang-kadang di media sosial itu ada yang suka membiaskan. Iya. Ini kok berubah lagi? Sekarang namanya kan kurikulum nasional. Iya. Karena kurikulum nasional maksudnya kurikulum merdeka yang sudah diberlakukan secara nasional. Secara nasional. Itu maksudnya. Jadi tidak ada lagi penggantian istilah gitu sebetulnya. Ya kita udah 11 kali mengalami ya Indonesia ini 11 kali pergantian kurikulum.
dulu saya pribadi Pak Guru agak apa ya, agak Yang a priori gitu. Saya pribadi nih waktu masih jadi guru, Iya. ini kok kurikulum berubah-ubah terus gitu kan. Ganti ya. menteri, ganti kurikulum. Ya, Iya, dulu kan ada itu muncul. Iya, ada betul. seperti itu, anggapan seperti itu. Tapi semakin kesini semakin belajar, Iya. jadi wajar ternyata kurikulum Iya, itu berubah. karena dinamis tadi. Iya, karena dinamis dan dia merespon terhadap perkembangan zaman. Zaman. Kurikulum Merdeka dianggap terbaik, maaf, misalkan kurikulum 2006 dianggap terbaik. Kenapa? Ya terbaik ketika zamannya. Iya. 2013 dianggap terbaik waktu itu ya ketika zamannya. Nah sekarang ketika kurikulum Merdeka dianggap terbaik ya ketika zaman sekarang. Jadi selalu berkembang ya. Ya, kembang digital Iya. tadi apa? Pengetahuan terutama. Iya, pengetahuan, respon zaman dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita pun resisten, menolak percuma gitu. Iya. Kalau sekolah Tidak menolak bisa. juga percuma karena tidak akan berpengaruh. Betul. Iya. Jadi respon terbaik kita ya ikuti, Mengikuti. beradaptasi dengan kurikulum yang terbaru itu gitu. Karena Cuma kita maaf saya potong Pak. Iya, Mangga. Saya selaku komite dengan kurikulum ini apa sih tantangan terberatnya untuk sekolah, terutama manajemen sekolah? Yang kurikulum Merdeka ya. Ya, supaya orang tua tahu gitu Pak. Iya. Dua hal yang mungkin kita alami ya, karena kita kurikulum Merdeka, Pak Guru, kita sudah mengimplementasi Bu Tik ya, sudah Ya, 3 betul. tahun berjalan. Sampai kelas 9 Sampai sekarang. kelas 9 sekarang kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. mengimplementasikan 3 tahun ini berjalan lah gitu ya. Tantangan yang saya misalkan secara pribadi saya amati adalah pertama ada kesiapan infrastruktur. Betul. Karena memang Sarana kurikulum ya, Merdeka itu sarana. ya betul sarana prasarana, fasilitas sekolah itu ketika sarana fasilitas sekolahnya memadai, minimal memadai itu akan lancar-lancar saja kurikulum Merdeka itu. Yang kedua adalah pendampingan dan pelatihan kepada guru-guru. Iya. Oh, gitu. Karena ketika itu tidak dilakukan pendampingan pelatihan kepada guru, itu akan Percuma. sia-sia sebetulnya. Percuma, Iya, kurikulum berganti-ganti tapi guru yang tidak dilatih, guru yang tidak didampingi itu akan sia-sia. Karena sebagus apapun kurikulum, ketika gurunya tidak siap, ya dia akan nyaman dengan cara lama dia. Gitu. Iya. Dia Tapi akan pun Kang Tep ya, ya. gimana? Ketika saya tugas dulu juga, kalau saya kan udah mengantisipasi Ya, bagaimana sekolah negeri saja saya anak pinter komputer, ya pinter komputer. ya, Di bos kan tidak boleh, ya, tapi saya rapat dengan orang tua, dipanggil pihak ketiga yang punya pelatihan, ya pelatihan kecakapan komputer itu, sehingga jadilah negeri aja, ya negeri saja saya sudah beberapa tahun, makanya yang banyak alumni Kelapa Nunggal 4, Kelapa Nunggal 1 udah diawali dari komputer, ya, itu tidak sulit, Kang Indra. Iya, betul. ya, Tapi yang nonsen. Nah sudah begitu, tadi itu kelemahan pemerintah. Tiba-tiba dia berlakukan ANBK ya, ya, Aspirasi Nasional Berbasis Komputer. ya, Tidak melihat bos larangan, boro-boro komputer, internetnya bagaimana? Karena itu harus ada internet, Iya. IP itu penting. Iya, betul. Nah ini kadang-kadang selalu tergulir harus begini, Iya. tapi tanpa dibagi tadi Iya. kesiapan-kesiapan. Iya. Belum lagi tadi kata Kang Atep bahwa guru-gurunya juga harus dilatih. Iya. Nah sekarang jadi bagaimana caranya tadi karena perubahan zaman harus mengikuti, Iya. dan kadang-kadang kita berpikir Indonesia itu amat luas. ya, Di Kabupaten Bogor juga masih ada sekolah. Buktinya sekarang ada di kecamatan kita masih belum kumer kurikulum Melaksanakan Merdeka. kurikulum Merdeka, iya betul. Nah jadi kemarin itu seakan dipaksakan, tapi memang di kita harus ilmunya memaksakan. ya, Tapi kalau saya berpikir bagaimana ini ketika Papua, ya, bagaimana ketika di luar pulau yang notabene tadi boro-boro internet, ya, sekolah negeri papan, nah ini itu kendala-kendala ya. Ya. Walaupun tadi kita paham politik dinamis, mengikuti perkembangan zaman, tapi ada kendala-kendala. Tapi alhamdulillah kalau SMP Kelapa Nunggal sudah mengikuti itu ya. ya. Sudah, ya. Nah itu salah satu juga kendala betul yang Pak sampaikan, daerah terpencil ya jangan disamakan dengan Iya. Bogor dan Jakarta, Ya. pasti akan beda kendala dan masalahnya gitu. Tapi mungkin kalau bisa saya tambahkan, Purmar ini agak spesial. Kenapa? Karena ada satu mitra belajar Ya. yang bisa digunakan oleh guru. Dulu saya ketika kurikulum 2013, mungkin Buntik dulu jadi instruktur nasional, Buntik ya? Iya, betul. Kurtilas tuh ketika pertama 2012-2013. Nah itu kan pelatihan-pelatihan gitu kan. Iya. Nah kalau Purmar ini spesial Pak Guru, kenapa? Karena ada mitra belajar namanya PMM sebetulnya. Iya PMM. Jadi ketika kita tidak cukup dalam pelatihan offline, pelatihan daring kan, nah sebetulnya ada mitra belajar untuk membersamai kita untuk belajar secara mandiri di platform Merdeka Mengajar. Iya. Mereka Nah, sana. sebelum masa saya potong Pak. Iya, Mangga. Sebelum
lebih jauh. Orang tuh supaya tahu apa Ya. sih PMM itu, Pak? Ya, PMM Supaya itu tahu gitu. Sudah tahu. Iya. Iya. Jadi ini Kang Atep, Iya. nanti kalau sekolah rupa-rupa ya proyek gitu, yuk gitu kan. Pasti nanya ke komite. Oh, mulai sekolah. Mau sih komite nggak bisa jawab. Iya. Gitu. PMM itu Pak Komite singkatan dari platform Merdeka Mengajar. Oh. Dia sebuah aplikasi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek untuk membersamai guru-guru di Indonesia dalam memahami kurikulum Merdeka. Seperti itu. Itu satu poin. Kemudian memang di PMM itu kontennya 3, 1 belajar, 2 mengajar, 3 berkarya. Oh. Jadi memang spesial buat guru gitu. Iya, guru. Berarti beban guru nambah. Nah, itu konsekuensinya memang. Ada belajarnya, ada ngajarnya gitu kan. Ya gitu. Jadi di situ memang dulu kan kita bingung kalau mau belajar kan mengadakan Iya. pelatihan yang mungkin jarang difasilitasi. Kadang-kadang hanya proyek, Ya. bagian apa enggak swasta sama Iya gitu. betul seperti itu kendala juga untuk swasta. Nah Iya. sekarang tuh ada PMM sebetulnya, tapi memang di satu sisi dilema garang itu katanya di media sosial Iya. banyak dituntut untuk mengikuti pelatihan di PMM, tapi kelas ditinggalkan. Nah itu juga Iya. harus disikapi dengan sikap terbaik oleh pihak sekolah. Apalagi Kang Atep gini. Ya, Ketika berbicara PMM atau model apapun ikut sekarang dalam kurikulum mereka. iya. Kalau yang di negeri itu ada untuk Kewajiban, maaf ya. ya, untuk sertifikat saja, karir. ada bidang karir. Iya. Kemudian ada penghargaan untuk memudahkan kenapa swasta honorer. Iya, iya. Nah itu jadi kadang-kadang di kita masih itu kurang Iya. ribet. Nah, Kurang iya, penghargaan Ini gitu. sesama komite nih. Iya. Pengalaman di negeri nih. Iya, betul. Komite SMA ya. Iya, ini kan komite di sekolah. Iya, betul, betul, Bagaimana kalau PMM di swasta dikurangin gitu, supaya anak kami jangan jadi korban gitu. Karena Nanti- kesibukan Supaya guru. fokus ya Pak. Atas sama sekolah, atas sama komite juga memberi surat kepada Prabowo dan Gibran agar ada kemudahan-kemudahan dan ada rasa keadilan antara swasta dan negeri. Iya, maksud saya berpendapat itu jangan guru tuh mengajar saja, Iya. juga ada unsur mendidiknya. Iya, betul. Gimana unsur mendidiknya akan ada sementara dengan tugas administrasi aja udah Proyek banyak. Iya, betul. kelas ini banyak ditinggalkan. Iya. Apalagi pembentukan karakter ya Pak ya. Ya sangat luar biasa. Iya. Iya, Ini dilema ya. Dilema satu betul. memang kita beruntung ada pendamping untuk belajar, tapi selain guru juga dalam tanda kutip ya dibebani dengan Iya, dengan itu. Tapi kalau di kami memang karena swasta kami apa ya tidak terlalu straight gitu ya untuk mau, tapi himbauan Hanya sebatas itu. ya lebih baik ibu juga bapak juga mengikuti PMM supaya tidak ketinggalan zaman dan sebagainya. Tapi semap, itu Iya. kerjanya karir pengaruh nggak itu kalau untuk swasta? Kalau swasta belum ya kayaknya belum Belum ya. gitu. Dulu kita pernah mau belangko tapi kedepannya kan sebetulnya tidak jelas kalau swasta itu. Iya, itu. Kalau negeri kan memang dituntut ya Dituntut. ada kredit dan sebagainya, ada SKP dan sebagainya. Memang berlaku hanya untuk negeri dulu. Iya. Kalau swasta Ya, kemarin jadi, diinfokan belum ya. Teknik. Mm-mm. Jadi beban ini tidak jauh berbeda negeri dan swasta. Iya. Tapi yang didapat swasta apa? Iya. Gitu kan Iya, itu betul. intinya. Ilmu, Pak. Iya, hanya ilmu. Ya, harusnya ya makan ilmu aja kan kami perlu titik-titik gitu. Ya makanya melalui komite di negeri, Ya. tolonglah itu jadi minimal untuk kesejahteraan lah gitu. Dan nanti saya bikin surat ke Prabowo. Ya boleh seperti itu. Ya itu sih kurikulum merdeka ya, salah satu ciri khas dan ada PM dan sebagainya. Kita tadi yang saya sampaikan sudah 3 tahun berjalan mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan segala keterbatasan ya dari tataran ideal dan kemampuan sekolah untuk mengimplementasikan itu. Iya. Juga alhamdulillah karena kita statusnya Pak Guru sebagai sekolah penggerak. Jadi boleh sekalian sekolah penggerak ya. Iya. Iya. Jadi Supaya sekolah ada- penggerak ini memang juga menjadi salah satu ciri khas kami ya. Kita adalah salah satu sekolah penggerak satu-satunya di Kecamatan Cilengsi. Iya, betul. Kecamatan Kelapa Kecamatan Nunggal. Oh, Jadi untuk Cilengsi untuk Bogor Timur itu Oh, ada Bogor Timur. Bogor Timur di angkatan 2 ya, karena sekolah penggerak itu berakhir di angkatan 3 kalau tidak salah. Nah, kita ini angkatan 2. Di angkatan 2 itu di Bogor Timur ada 3 sekolah. Kita SMP Panunggal, di Cilengsi ada di Cilengsi ada 2, di Jonggol ada 1. Seperti itu. Jadi dengan sekolah penggerak juga sebetulnya kita terbantu. Kenapa terbantunya? Karena kita ada pendamping namanya fasilitator sekolah penggerak. Jadi ketika kita implementasi ini, ketika ada kendala di lapangan, kita sering sharing tuh Iya. dengan fasilitator. Nah, beliau juga mengunjungi kita
setahun sekali untuk berbagi, sharing apa kendala di Iya. lapangan, sebagainya. Iya. Nah, itu juga salah satu apa ya, katakanlah keuntungan jadi sekolah penggerak. Iya, betul. Jadi sekolah penggerak ini memang salah satu inisiasinya dari Kemendikbudristek. Iya. Tahun Ya. berapa itu Pak Atep? Nah, tahun 2021. 2000, Nah, 2021 ya. 2021 kan project pertamanya itu. Iya. Dia kan merespon terhadap kejadian pandemi kurikulum Merdeka Oh, itu. iya, Kayak iya. kan awalnya itu namanya kurikulum prototype ya, prototipe gitu ya. Kemudian 2022 ada mulai sekolah penggerak gitu di Kabupaten Bogor sudah hampir 60. Kemudian apa sih sekolah penggerak itu tujuan dan manfaatnya? Nah, sekolah penggerak ini adalah sekolah-sekolah yang ingin dijadikan oleh Kemendikbud itu sebagai contoh, Ya, model. sebagai model, sebagai motor penggerak bagaimana kurikulum Merdeka itu diberlakukan. Dengan tujuan akhir adalah meningkatkan hasil belajar siswa secara holistik, ya gitu. Di samping juga penguatan pada karakter. Jadi itu intinya sebetulnya sekolah penggerak dan kurikulum Merdeka di dalamnya. Jadi meningkatkan hasil belajar siswa holistik, mau numerasinya, mau literasinya, begitupun dengan karakternya. Jadi dua Nah, poin Pak Ted, itu. bentar. Ya, Sekarang sudah ada keputusan Ya. untuk rekrutmen pegawai negeri. ya, Garis miring P3K itu syaratnya harus berlebar guru penggerak ya, dari honor ke P3K atau CPNS. ya. Sebaliknya guru yang sudah PNS atau P3K, ya walaupun P3K nanti akan ada keluar surat mengenai kebijakan, itu syarat mutlak harus jadi kepala sekolah itu berlebar guru penggerak. Ya. Kepala sekolah guru penggerak mudah untuk jadi pengawas. Ini keberlakuan nanti ke depan nih ya, sudah mulai akan itu. Jadi penghargaan terhadap guru-guru penggerak itu. Kalau Ya. ada perubahan politik gimana itu? Masih ada. Walau alam. Di kita kan tadi Ya. ciri kurikulum itu mengikuti Perkembangan. politik. Ya. Berarti tidak 10 tahun sekali kalau gitu. Iya. Bro. Sekarang kan gini, zaman Nadiem Makarim itu terkenal kan banyak aplikasi. Iya. Mungkin ada peninjauan kembali itu kan. Iya, betul. Oke, masih ada Pak Tef? Iya. Dan mau punya Apa kurikulum Merdeka apa penggerak nih? penggerak aja. Dua-duanya sekalian lah. Ya, dua-duanya. Ya tadi itu ya. Jadi kita tuh katakanlah dijadikan sebagai sampel gitu ya tentang bagaimana implementasi kurikulum Merdeka itu dilaksanakan di lapangan. Walaupun sekolah penggerak itu cirinya bukan sekolah unggul sebetulnya. Iya. Siapapun berhak untuk dan yang mau untuk ya sekolah itu bisa daftar sebetulnya dulu itu. Jadi siapapun yang bersedia untuk menjadi agen perubahan istilahnya, nah itu bisa. Jadi kadang-kadang ada sekolah yang siswanya sedikit, Iya. itu bisa ya sekolah penggerak. Nah, kadang-kadang ada sekolah yang labelnya elit belum berkehendak Belum untuk bergerak. jadikan. Jadi sekolah penggerak itu bukan label dilihat untuk itu ya? sekolah elit, Ya. bukan label untuk sekolah unggulan, bukan. Jadi berbeda dengan itu. Atau dulu ada SBI bukan. Jadi sekolah penggerak itu memang sekolah-sekolah yang ingin Jadi agen. berubah lah Ya. dalam hal pembelajaran. Itu ada tidak perhatian dari pemerintah seperti bantuan kayak bos gitu? Ya, Itu ada. ada. Oh. Salah satunya sekolah penggerak itu dapat keuntungan mendapatkan bos kinerja namanya. Oh, kinerja, Bos ya. kinerja ya. Sekarang udah tahun ketiga, alhamdulillah kita mendapatkan itu. Tapi memang komponen-komponen bos kinerja itu jelas kalau udah bos kinerja. Pada 4 aspek. Satu adalah pengembangan sumber daya manusia. SDM-nya. SDM-nya dikuatkan. Itu pembiayaan itu arah ke sana. Salah satunya itu. Kedua? Yang kedua adalah digitalisasi sekolah. Hmm. Nah, bagaimana sekolah-sekolah penggerak itu dilengkapi fasilitasnya karena kan dituntut untuk digital. Yang ketiga adalah perencanaan berbasis data. Nah, makanya kalau sekolah penggerak itu diminta ketika membuat program seperti RKT, rencana kerja tahunan, RKJM, rencana kerja jangka menengah, itu harus berbasis data. Data. Datanya apa? Salah satu yang sekarang itu datanya menggunakan rapor pendidikan. Iya, rapor. Apa kelemahan sekolah itu? Apa keunggulannya? Apa yang bisa diperbaiki? Terungkap di situ. Ya, disitulah. Nah, salah satu Jadi bosnya. seperti rapor siswa juga. rapor siswa. Jadi sekolah itu punya Ada rapor sekarang. Ada sekolah rapor. itu punya rapor. Oh. Dulu 2018, 2019 namanya rapor mutu. Oh, Iya, rapor betul. 2020 itu off karena pandemi. 2022 sudah ada istilah rapor pendidikan. 2022, 2023, 2024 itu sekarang dan baru kemarin ANBK 2024. Iya. Nanti berarti kita akan menerima rapor pendidikan Pak Guru 2025. Setiap Itu tahun hasil- ya Pak Tep ya? Setiap tahun. Iya. Sebelum dilanjutkan Pak Ya. Tep, untuk pengetahuan bagi orang tua, Iya. apa sih keunggulan rapot sekolah itu? Iya. Rapor pendidikan ya namanya. Rapor Iya. pendidikan itu.
Untuk kita sendiri selaku internal ya SMP Panunggal, kita berprogres Pak untuk lapor pendidikan. Tahun 2022 itu karena kalau rapor pendidikan itu punya kode warna. Nah, jadi ada namanya warna merah, itu artinya kurang. Ada warna jingga atau oranye, itu artinya sedang. Ada warna hijau yang artinya baik. Nah, di tahun-tahun awal kita jadi sekolah gerak dan kurikulum mereka ketika awal-awal itu ada 7 komponen penilaian pada rapor pendidikan. Kita dulu masih ada oranye 3. Ada oranye 3, numerasi, kemudian kualitas pembelajaran, dan satu lagi saya lupa tuh. Kemudian 2023 kita berkurang oranye, tadinya 3, ada perbaikan, Ada peningkatan. Ada peningkatan hasilnya. 2 oranye menyisakan numerasi sama kualitas pembelajaran. Nah, yang terbaru 2024 nih kita rapor pendidikannya ambil apa komite dan hijau. Ya, hijau semua sekarang. Tapi meskipun oranye ada peningkatan ya Pak ya. Betul. Di setiap Dari aspeknya yang itu ada sebelumnya, iya. peningkatan. Aspek tadi Ya, ya. ada 6. Iya. Kalau yang terbaru pertama adalah kemampuan literasi, kemampuan numerasi, kemudian kualitas pembelajaran, kemudian karakter murid, kemudian kebinekaan sama kesetaraan gender dan tadi keamanan. Itu yang diuraikan oleh Pak Atep tadi ada 6 kalau tidak Ya, salah. yang terbaru Iya, 6 betul. Katakanlah itu kuesionernya. Ya. Yang isinya siapa? Guru atau siswa Ya. atau siapa itu, Pak? Ya, untuk menghasilkan data pendidikan itu ada sebuah wadah namanya AN, Asesmen Nasional, ANBK, Asesmen Berbasis Kompetensi. Itu ada 3, satu ada AKM namanya, ada asesmen kompetensi minimum atau minimal. Itu yang mengisi komite adalah siswa, peserta didik. Ya, Yang peserta jadi didik, ya. sampel adalah kelas menengah, middle-nya itu kelas 8. Kelas 8. Sebanyak 45 sebagai peserta utama dan 5 5 sebagai cadangan. cadangan. Iya. Itu kita sudah laksanakan. Berapa Sudah kemarin? kemarin September ini, ya? Iya, 2 hari. Ya. Tidak semuanya yang model-model. Model saja. 45 dan 5 Random cadangan. sampling ya, Betul. seperti itu. Itu yang mengisi siswa. Nah, guru juga beserta kepala sekolah diminta untuk mengisi. Namanya Sulingjar, survei lingkungan belajar. Yang diamati atau yang diisi apa instrumennya tentang kebinekaan, tentang kesetaraan gender, tentang keamanan sekolah dan karakter. Nah, siswa juga sama mengisi itu. Sehingga ketika disatukan akan menghasilkan sebuah nilai utuh yaitu rapor pendidikan. Apakah jawaban siswa dengan jawaban gurunya sama tidak? Gitu. Nah, itu yang Artinya ada fairness-nya ya. Ya. Ada. Ya untunglah orang tua diwakili oleh anak. Ya. Kalau orang tua disuruh ngisi nggak tahu kapan selesai itu karena Ya. kesibukan gitu, Pak. Oke, Ya. semakin menarik saja, mungkin hanya terakhir aja Buntik. Ya. Ke Buntik ya sebagai guru SMP Kelapa Nunggal ini kan kita mayoritas sekarang sudah berbineka tunggal ika ya. Berbineka tunggal ika. Artinya bahkan yang menarik banyak orang tua, banyak sekolah juga ke SMP Kelapa Nunggal karena dilayani yang di luar agama. Ini bagaimana ceritanya nih? Iya. Ya. Oke. Berkaitan kebinekaan Tunggal Ika, bahwa sekolah SMP PGN Kelapa Nunggal itu adalah sekolah umum. Jadi kita menerima dari beberapa suku, ada dari beberapa agama, itu semuanya komplit di kita ada. Cuma kalau Hindu Buddha memang jarang. Jarang, Nah, yang non Muslim di sekolah kita pun ada sekitar 82, kelas 7, 8 dan 9. 80 orang. 82 orang. Dari 3 kelas itu. Dari 3 kelas itu difasilitasi dari pihak sekolah, memfasilitasi guru. Ada kita mengambil guru dari luar, guru istilahnya guru PAK ya Pak, Mbak Guru, itu mengajar tepatnya kalau tidak salah di hari Jumat. Kalau yang beragama Islam Ke masjid, ke masjid, sholat Jumat. yang non Muslim berarti pembelajaran dengan guru PAK-nya selama 2 jam. Nah, di situ sekolah itu? di sekolah, iya, di sekolah. Dan di situ gurunya memang kita datangkan ke sekolah. Sekolah kita sudah memfasilitasi atas izin Bapak Kepala Sekolah, mendatangkan guru itu mengajar sudah setiap hari Jumat. Iya. Dan kita juga selalu koordinasi dengan gereja-gereja. Kebetulan guru PAK-nya Iya. itu rajin di gereja. Mungkin kalau kita kalau ininya apa ya Pak Ustadznya atau apa ya di gereja itu apanya ya namanya? Tapi gini, Buntik, Punya peran dia. Ada dulu cerita. Memang ada aturan itu, sekian Ya. persen harus sudah dilayani. Ya, Karena betul. kita sekolah umum. Tetapi ada kalanya ketika dulu Pak Rija,
di luar Islam itu kan kita ada guru agama. Ya, Suka kebiasaan itu meminta nilai pada gereja. ya, Jadi kita bandingkan kalau yang Islam aja kan sebuah nilai itu ada Proses. dulu, ada proses, mungkin ada formatif hariannya gitu kan. Kemudian ada setengah semester, ada nilai semester dibagi gitu. Iya. Tiba-tiba kalau di gereja langsung nilai 8 aja. iya. Sehingga jawaban itu apalagi prosesnya sudah cukup yuk kita layani, ada guru khusus itu kita ajarkan juga. Iya, betul. Dan apalagi sekarang juga kan kalau berebel Islam itu ada SAG, SPDI, nah juga sarjana ST ya, sarjana teologi ya, Iya. nah, sarjana agama itu. Nah itu bagus sekali karena tadi orang Islam kata saya apa nilai 6 aja hese. Kalau itu tiba-tiba ada nilai jadi. Iya. Nah, Ya justru kita belajar dari situ, Iya, Pak Guru. kalau di kita udah Karena dilayani. dari gereja jebret ngasih 99. Sementara kita tidak tahu prosesnya. Betul, betul. Kan berarti kan bisa dengan apa ya memanipulasi Iya. angka. Maka dari itu kita belajar dari situ. Akhirnya kita bermusyawarah untuk mendatangkan guru dari luar Intinya, dan prosesnya ada di sekolah Bahwa kita. sekarang alhamdulillah bersyukur di luar agama Islam juga di SMP Difasilitasi. mulai proses. Iya, Oke. iya. Kang Indra sebagai editing dan teknisi sudah sampai mangut-mangut. Terima kasih Kang Atep, Iya, sama-sama. Tenti dan Pak Komite. Tidak ada partner untuk biasa pada acara obras ini. Yang jelas kita ini tidak akan hanya sekolah SMP Kelapa Nunggal. Iya. Mentang-mentang ada Kang Rizal, SMP seni, tapi memang kita tidak munafik, objektif banyak sekali prestasi yang dicapai di SMP Kelapa Nunggal sehingga kita perlu tayangkan dan kita juga akan berjalan ke berbagai tidak saja di studio tapi keluar ke organisasi kemana-mana. Alhamdulillah ini kita sudah terwujud. Yang jelas perlu diketahui Kang Atep, Ya. Tenti, bahwa acara ini kita ini tidak hanya sebatas mencakup pendidikan, Iya, betul. olahragaan, kemudian politik, sosial, ya, sampai kepada hiburan. Tapi Jadi, maaf saya potong, sebelum ditutup, saya juga berharap selaku orang tua, jangan ini saja Pak yang dimunculkan, coba guru-gurunya juga, kompetensinya tadi gitu Ya, Pak. insyaallah. Bagaimana cara mengajar yang baik, Ya. supaya kami orang tua juga tahu. Oh, Berarti kayaknya kita tayangkan proses KBM. Ya. Kita supaya kami orang, saya selaku komite bisa minimal bisa menginformasikan ke orang tua. Iya, betul. Ini Mungkin Bu, ini saya Bu. bisa menambahkan nih, Pak Komite perlu ketahui kebetulan saya sebagai staf kurikulum Nah. membantu Pak Dede Lukmansyah sebagai wakakurikulum. Kalau mengenai pembelajaran itu kita setiap 1 tahun itu ada evaluasi pembelajaran ke lapangan. Jadi pada waktu guru itu mengajar kan dari Bapak Komite mengharapkan gimana sih guru itu mengajar? Kita selalu videokan Nah, dan di itu situ juga Bapak bisa Kepala disiarkan. Sekolah memberikan Jadi, penilaian. tadi sudah terprogram ada nanti Iya. mungkin kerjasama dengan Mbah Channel dikirimkan Iya. yang terbaik kita share ke yang lain. Ini maksudnya Iya. gini, Buntik, Iya. kalau melalui ini kan, Iya. Ya, ada orang tua bertanya, Pak, gimana sih proses belajar mengajar di SMP PG Kelapa Iya, Nunggal? betul. Saya tinggal minta Mbak Guru mana linknya. iya betul. Ibu tidak perlu capek-capek, Iya. Bapak tidak perlu capek-capek. Kita komplit ya Pak Atep ya. Alhamdulillah sih. Iya. Tadi Kita karena bagus ini ada. lagi asiknya bisa Iya. melebar kemana banyak harapan kita yang perlu Iya. digali dan yang jelas saya ucapkan Iya. terima kasih kepada kepala sekolah yang meluangkan waktu. Sekarang lagi ada kegiatan kelima ya, Kelima, ya. proyek tapi sudah mengganggu dan teknik juga Kang Komite yang sudah meluangkan waktu. Yang jelas acara ini ingin menambah wawasan, keilmuan, bahkan inspiratif kepada yang lain. Ya. Yang jelas sangat berharap kami kepada pendengar atau pemirsa agar channel Bah Guru ini semakin maju, berkembang dan semakin variatif. Oleh sebab itu sangat berharap kita ingin like, komen, Subscribe. dan Susahnya Buntik. subscribe. Sehingga katanya subscribe itu kan sodako, Ya. tidak harus bayar. Sehingga insya Allah komentar-komentar, harapan-harapannya nanti kita tampung dan semakin acaranya semakin berkembang, menarik Ya. untuk kita dengar sebagai wawasan pengetahuan bagi kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf.
kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.